Jakarta disurutin mas, kemacetan jalan diurain, transportasi dalam kota diintegrasi, polusi dibersihin, ruang terbuka hijau kurang dibanyakin, kampung kumuh dibagusin, lahan perumahan nggak cukup ditingkatin, lapangan kerja dibukain, UMKM sukses diajarin, kebutuhan dasar dipenuhin, air minum dijernihin, gaji guru honorer dinaikin, insentif RT RW didobelin, tempat nikah dan sunatan disediain, kesehatan fisik dan mental diperhatiin. Semua nggak pakai ribet. Tanggal 27 pilih nomor 3 Jakarta Menyala. Dilanda banjir. Pertanyaannya, ke manakah Pramono Anung? Jadi baru-baru ini Jakarta dilanda banjir dan dikepung di mana-mana. Ini membuktikan bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Pola kerja yang dilakukan oleh Pramono Anung itu adalah pola-pola pekerja pejabat yang korup. Jadi seharusnya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan itu di awal-awal tahun atau pertengahan-pertengahan tahun ketika musim belum hujan ya. Tetapi Pramono Anung lebih baik menunda uang tersebut di bank dan melakukan proyek-proyek di akhir tahun. Ini membuktikan bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Selain itu, ada info terbaru bahwa akan ada kenaikan tarif Transjakarta sampai 43%. Pertanyaannya, ngapain aja Pramono Anung? Lihat tuh, Jakarta dilanda kebanjiran. Pertanyaannya, di mana KKDM? KDM Gubernur Jawa Barat ya. Lupa gua, dibawa-bawa aja ya, saking kinerjanya bagus. Pertanyaannya, di manakah Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta? Palingan dia mah di rumah, merenung gitu. Terus besok kalau ditanya wartawan nih, soal Jakarta dilanda banjir nih, palingan dia jawab begini nih. Iya, akui Jakarta dilanda kebanjiran. Tadi malam juga saya di rumah, tidak bisa tidur. Sampai-sampai nih, mata saya juga bengkak nih. Nggak bisa tidur semalaman, kadang. Terus yang saya tahu sekarang tuh curah hujan sangat tinggi. Terus itu banjir mungkin kiriman dari Bogor. Tuh, begitu paling jawabannya. Ditanya solusinya malah balik curhat. Aduh, gua nggak bisa bayangin ya. Misalkan nih warga Jakarta nih udah banjir, terus macet parah gitu. Kita kebelet boker, kebelet kencing, terus bensin itu udah kedap-kedip. Gimana rasanya itu ya? Masa kita berak di dalam mobil? Kan gak lucu juga. Kalau gua nih jadi warga Jakarta, mendingan pindah. Ngapain tuh kita bayar pajak mahal-mahal? Tapi keadaan di Jakarta begitu aja. Kalau musim hujan selalu banjir, terus macet parah, terus punya pemimpin juga. Ditanya solusinya malah balik curhat. Aduh, kasihan banget Mono warga lu no. Bayar pajak mahal-mahal tapi keadaannya begitu belangsat Mono. Si Eko kemana nih ya pertanyaannya ya? Jakarta dilanda banjir. Nggak ngurus lah bang. Kebanjiran juga kagak ya si Eko tuh. Aduh, gedek banget gua ngeliat. Si Eko nggak ngurus lah bang. Ya. Dia PW, kerjaan dia cuma bikin konten nyerang KDM doang. Oh ampun dah, inilah kalau diomongin nanti kepada para netizen ya teman-teman ya, bahwa jangan asal pilih orang-orang yang jadi pemimpin bangsa kita. Ya ini salah satunya nih, apa betul ini? Pramono akui gagal atasi banjir. Titik banjir kini bertambah di 62 RT ya. Di bawah ini, lihat nih, di bawah nih, apa dibilang ini? Setelah saya merenung, Pak. Jangan merenung, kerja Pak. Bukan merenung Pak, kerja. Banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan. Kalau Anies dulu bilang hujan turun dari atas masuk ke bumi. Nggak dialirin ke laut, masuk ke bumi. Betul sih Pak, memang air itu dari atas ke bawah, memang betul, nggak ada yang salah itu, betul itu. Dan di sini juga Bapak Pramono Anung, banjir itu terkadang tidak bisa dilawan Pak. Banjir itu memang nggak bisa dilawan Pak, itu adalah dari Tuhan Pak. Ya, kapan datangnya kita nggak tahu Pak. Ya, oke. Terus apa dia? Maka kita harus menyiasati supaya apa dia bilang itu? Supaya tidak merugikan warga. Pertanyaannya bagaimana cara menyiasatinya Pak banjir itu? Nggak bisa Pak. Solusi yang ada Pak. Ya, solusi entah bikin tanggul kek, entah membuat apa namanya orang-orang tuh di pinggir-pinggir kali itu Pak. Itu diusir-usirin tuh Pak. Itu salah satunya yang membuat banjir Jakarta itu adalah karena banyak orang-orang ya pendatang-pendatang baru yang tinggal di kali Pak. Di kali yang kalinya tadi segede gaban, sekarang kalinya itu sekecil Pak. Sehingga apa? Airnya itu meluap Pak ke atas ke darat, ya, naik dia ke atas Pak, naik airnya itu naik Pak, ya. Naik ya. Jadi Pak Pramono ya, jangan merenung ya Pak. Saya doakan Bapak jangan merenung ya, kerja Pak, kerja. Yang dibutuhkan bangsa ini rakyat Jakarta sekarang ini adalah Bapak itu kerja.
entah bagaimana kek sama Bang Dul itu kan. Jangan ini aja ya. Bang Dul kan bisa itu ya kan. Coba deh Bang Dul ya. Coba jangan, maksudnya gini loh. Jangan menyenangkan hati rakyat, Pak. Jangan cuma hanya menyenangkan. Menyenangkan hati rakyat itu bukan seperti itu ya. Bapak bisa bekerja dengan baik ya, membuat supaya teratasi banjir-banjir itu ya. Kalau nggak salah kan ini kan bagian dari Ahok juga ya, Pak Ahok juga. Dulu saya tuh mendukung Pak Ahok dulu, saya luar biasa tuh. Banyak. Nah, coba deh ditanya sama Pak Ahok gimana caranya supaya banjir itu teratasi, Pak ya. Jangan sekali lagi banjir itu bukan direnungkan, Pak. Jadi, buat teman-teman semua, sekali lagi agak lucu-lucu memang para pemimpin kita ini ya. Oke, kalau dulu Anies bilang dari atas ke bawah, memang dari atas ke bawah, Pak. Ya, betul. Dan katanya harus masuk ke tanah. Betul, ada gorong-gorong, tetapi banjir juga toh, ya kan? Yang harusnya itu adalah bagaimana caranya banjir itu dialirkan ke laut, ya, dialirkan ke laut. Tapi itu pun sekarang, ya, laut lebih tinggi daripada daratan sekarang. Nah, itu dia kan. Nah, makanya memang banyak sekali problem. Jadi, buat teman-teman warga Jakarta, memang tidak gampang ya menjadi seorang pemimpin di Jakarta itu. Ya, makanya saya selalu bilang, atau kita selalu bilang, jangan asal pilih pemimpin yang ya asal mau, ya asal saya senang gitu ya. Yang terjadi adalah kamu sendiri, ya. Kamu sendiri yang ini apa namanya, yang berakibat fatal. Coba kalian lihat ini. Nah, coba lihat ini teman-teman. Kalau udah begini gimana coba? Lihat nih, ha. Ini justru perumahan elit loh ini. Masih banjir, masuk ke banjir. Ini di Ciputat guys, di Ciputat tapi ya. Bukan di Jakarta, tapi di Tangerang, di Ciputat. Bagaimana coba? Emang bisa banjir itu dilawan? Kan nggak bisa. Jangan merenung teman-teman. Jadi teman-teman, ya khususnya buat para Pak Gubernur ini ya. Ayo aktifkan lagi Pak. Pasukan oranye, pasukan hijau, pasukan kuning, pasukan segala pasukan diaktifkan Pak. Supaya dulu kan pada waktu Ahok memimpin ya, dan Pak Jokowi itu kan sebenarnya udah lumayan bagus ya. Udah lumayan bagus ya. Banjir sih ada, genangan air ada, tapi itu sebentar. Nah sekarang saya nggak tahu nih, ya kan? Itu kok sejak pemimpin setelahnya, ya, yang katanya air datang dari atas disalurkan ke bumi, ya, bukan ke laut. Jadi itulah terjadi sekarang. Malah bertambah kan 62 RT, ya kan? Ayo buat teman-teman semua, warga Jakarta, ayo saling bahu-membahu ya, kita bangun Jakarta, ya, kita dukung Jakarta. Kita dukung juga Pak Gubernur. Intinya Pak Gubernur tolong jangan merenung, kerja. Ya, oke. Gimana menurut kalian para netizen yang budiman? Komen di kolom komentar. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Sekalian saya ingin menyampaikan, kalau dilihat-lihat mata saya belum tidur, Pak. Saya kira Bapak tuh mau menyampaikan kalau Bapak tuh udah punya tempat untuk ngungsi gitu loh. Bapak udah mengerahkan 5.000 kapal karet gitu untuk membantu menanggulangi banjir atau membantu korban banjir DKI Jakarta gitu ya, Pak. Ternyata Bapak mau menyampaikan kalau Bapak ini belum tidur gitu. Bapak, Bu Ika beserta teman-teman lainnya itu belum tidur karena ini pertama kalinya Bapak mengurusi banjir gitu ya, Pak ya. Bapak baru nggak tidur paling beberapa malam, Pak. Warga Jakarta yang masih banyak yang miskin yang nggak punya rumah bermalam-malam nggak tidur juga nggak ngeluh, Pak. Mau cerita ke siapa? Kalau Bapak enak cerita depan kamera, depan wartawan, cerita ke rakyat. Lah, yang rakyat ceritanya ke siapa, Pak? DPR-nya kadang kagak mau dengerin. Bapak ngomongin, Bapak ngurusin banjir nggak tidur. Pak, itu yang korban banjir juga kagak tidur, Pak. Lagi gotong-gotongin kasur, Pak. Gotong-gotongin kasur, nih kasur gue mau taruh di mana nih? Kulkas gue gimana nih? Ini kulkas udah kerendam, mesin cuci kerendam nih gimana nih? Ini kasur gue mau dikeringin gimana nih? Gimana nih konsepnya, Pak? Emang Bapak pikir yang nggak tidur cuma Bapak, Bu Ika dan teman-teman, Pak? Pokoknya Bapak Pramono ini baru pertama kali menanggulangi banjir ya kan, baru menjabat 4 bulan gitu, Pak. Tapi ya, Pak Pramono, Pak. Halo, Bapak. Bapak kan hidup lebih dulu dari saya, Pak. Bapak kan berarti udah di Jakarta lebih dulu juga daripada saya, Pak. Bapak kan tahu kalau permasalahan di Jakarta itu rata-rata cuma 2, banjir sama macet, Pak. Kenapa baru diprioritasinnya sekarang, Pak? Kemarin-kemarin kemana aja, Pak? Kenapa baru mau dikeruk dan dijadikan prioritas utama itu sekarang, Pak? Kemarin-kemarin kemana? 4 bulan kemarin kemana? Wacana doang, Pak. Enggak digeruk-geruk itu, Pak. Wacana doang digeruk gitu. Giliran udah banjir begini baru mau digeruk gitu, Pak. Bagaimana sih, Pak? Terus katanya Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung gitu ya, ini tuh terjadi tuh secara bersamaan gitu. Jadi ada banjir kiriman, terus curah air hujannya juga deras dan bibit airnya juga banyak gitu ya. Terus air permukaannya juga naik gitu. Jadi semuanya bersamaan brak gitu ya, kayak permasalahan hidup rakyat gitu ya, say. Padahal dulu ya, Pak, ini saya bukan bermaksud membandingkan ya, Pak, tapi saya ngomongin kenyataan aja. Dulu gitu ya, daerah-daerah yang biasanya banjir itu tiba-tiba nggak banjir lagi, Pak, waktu kepemimpinannya Bapak Ahok gitu ya, Pak. Ya, ini saya bukan ngebanding-bandingin loh, Pak. Ini memang ada di berita-berita dan memang nyata gitu di kalangan masyarakat gitu. Ya, saya berharap Pak Pramono ini kan baru ya menjabatnya ya, baru 4 bulan ya. Tapi semoga untuk kedepannya Bapak bisa lebih baik daripada Pak Ahok tentunya. Tapi sekali lagi seharusnya jangan hanya menyalahkan pemerintah, apalagi jangan hanya menyalahkan gubernur. Ini Pak Pramono pasti setuju sama saya nih ya, Pak ya. Karena mau bagaimanapun gitu ya, kita sebagai rakyat itu juga punya responsibility gitu. Kita juga punya tanggung jawab. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang limbah sembarangan, jangan menyebabkan banjir dan segala macam, bangun bangunan ini itu segala macam. Tapi pembangunan paling banyak kan pembangunan dari pemerintah ya, Pak. Maaf keceplosan, Pak. Maksud saya pembangunan untuk pemerintahan itu, tapi kan untuk rakyat ya, Pak ya. Walaupun kadang subsidinya pembangunannya suka salah sasaran gitu, suka kurang tepat sasaran gitu ya, Pak. Tapi nggak apa-apa, itu kan upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur ya kan dari rakyat untuk rakyat, Pak. Walaupun kadang rakyat juga bingung buat rakyat yang mana. Terkait curah banjir, curah hujan yang tinggi dan kemudian banjir di Jakarta Selatan, terutama di daerah depan Kemcik, kemarin pada pukul 01.16 Jumat dini hari, karena dikerahkan ada 5 pompa telah surut,
terutama di daerah yang Kemang Raya. Kenapa Kemang Raya kemarin terjadi banjir yang begitu? Memang ada patahan, ada tanggul yang dimiliki oleh Kemang Village yang retak dan kemudian bocor dan kemudian menyebabkan air Kali Krukut itu meluap. Maka dengan demikian saya sudah minta untuk segera ini ditangani. Saudara-saudara sekalian, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, untuk ke depan, pemerintah DKI Jakarta tetap akan melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Penloknya sudah saya tanda tangani, dan juga normalisasi Kali Krukut yang melewati Kemang Village. Karena kalau tidak, sampai kapanpun yang namanya di daerah Kemcik itu, kebetulan saya kan tinggal di daerah itu, udah hampir 5-6 tahun ini selalu terulang hal yang seperti itu, maka itu harus ditangani dari hulunya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.